Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Akhwati wa ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakum. Segala puji senantiasa kita haturkan dan panjatkan kehadirat Allah Taala. Puja-pujian yang sempurna sebanyak ciptaannya dan sebesar beratnya arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebesar keridhaannya sallallahu alaihi wa sallam Allah azza wa jalla. Kita melanjutkan bahasan kitab At-Tauhid, yaitu masih di bab al-iman bil yaumil akhir, bab beriman terhadap hari akhir. Pada pembahasan tentang al-mizan atau timbangan amal. Mizan itu adalah alat untuk mengukur. Yang dimaksudkan di sini adalah yaitu benar-benar sebuah alat timbangan yang hakiki, yang mempunyai dua daun timbangan yang betul-betul ada dipasang untuk menimbang amal dari seluruh hamba, yaitu ketika selesai dari hisab. Setelah selesai dari hisab, kemudian selesai penetapan amal dan penyodorannya kepada anak Adam atau al-ard. Karena disinilah nanti akan terlihat dengan jelas keadilan Allah Azza wa Jalla, dan tidak seorang pun akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya. Maka orang yang beramal soleh sebaik apapun akan tampak, yaitu amal soleh yang diterima. Adapun amal soleh yang tidak diterima maka tidak akan diperhitungkan. Makanya amal soleh yang diterima itu syaratnya sebagaimana kita maklum, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada satu amalan seberat biji satu sawi pun, melainkan Allah akan menunjukkan ukuran beratnya dari amalan tersebut agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan yang setimpal, dengan yang lebih. Setiap amal kebaikan akan dibalas dengan yang lebih, sedangkan amal keburukan hanya akan dihitung sebagaimana perbuatannya. Nah, di sini kadang seseorang merasa dia amalannya banyak, tetapi kemudian hanya dihitung satu, Allahu a'lam. Artinya bisa jadi timbangan amal itu banyak jumlahnya, besar, tetapi mungkin juga hanya satu juga. Artinya tergantung dari perbuatan orang. Maka kadang orang melakukan amal kebaikan yang besar, namun ia tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu lahu yaumal qiyamati wazna. Kami tidak hitung sebagai satu timbangan, yaitu orang yang amalannya kurang dari atau hilang dari dua syaratnya. Salah satu dari dua syaratnya, tidak ikhlas, yaitu ketika dia mungkin beramal untuk selain Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amalan tersebut dengan riya,
sum'ah, ujub atau jenisnya, atau dia melakukan amalan itu dengan didasari kesyirikan, maka amalannya tidak diterima, atau amalannya ikhlas akan tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka juga amalan itu tidak akan diterima, sehingga tidak akan ada nilai timbangannya. Ini maka amalan yang besar seperti Allah firmankan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami terima semua amal perbuatan yang dia kerjakan, kemudian kami jadikan amalan itu haba'an mansura, debu yang bertebaran, tidak ada nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan dalil-dalil tentang adanya penimbangan atau mizan atau penimbangan amal sangat banyak sekali. Di antaranya di sini dikemukakan surat Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan, yaitu timbangan amal pada hari itu adalah hari kiamat, hari perhitungan, adalah benar adanya, yakni keadilannya, betul-betul adil. Faman saqulat mawazinu, maka barang siapa yang timbangannya, kebaikannya berat, yakni amal baiknya itu ditimbang berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang muflih, yang memperoleh keberuntungan, yang beruntung, yaitu orang yang berdagang dan setelah hasil dagang selesai dihitung, maka dia mendapatkan keuntungan dari dagangnya, itu muflih. Nah, di sini juga orang-orang yang beramal soleh, yang diterima amal solehnya, maka nanti akan bisa menghitung keuntungan, yaitu dari amal solehnya itu. Faulaika humul muflihun. Tapi sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan amal kebaikannya ringan, enteng, sehingga kalah, amal baiknya kalah dengan amal buruknya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, khasiru anfusahum. Sebab apa? Bima kanu bi ayatina yadlimun, disebabkan karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Disampaikan kepadanya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia mempelajari, merenungi dan berusaha untuk mengamalkan, tapi sebaliknya dia menentang atau mengingkarinya atau tidak mempercayainya, karena yang menyampaikan bukan orang yang dia terima, sehingga ditolaknya. Padahal ia hanya menyampaikan apa yang ada dari Al-Quran, firman Allah. Dan padahal kita diperintahkan untuk menerima kebenaran dari siapa saja. Ingat, menerima kebenaran dari siapa saja, tetapi tidak boleh mengambil kebenaran dari siapa saja. Maksudnya gimana? Bila sesuatu yang disampaikan kita tahu itu benar, ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siapapun yang mengatakan harus kita terima, baik itu dari anak kecil ataupun golongan lain, tetap kita terima, karena itu ada di dalam kitabullah atau di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tidak boleh mengambil kebenaran dari siapa saja, karena kita tidak tahu sesuatu itu benar atau tidak. Ketika yang menyampaikan itu mengatakan sesuatu yang sesungguhnya batil, tetapi dengan kepandaiannya bersilat lidah, kemudian mengatakan ini adalah sesuatu yang hak, yang benar, dan seterusnya, kemudian kita bisa saja terpengaruh dan kita mengimani dan mengambilnya. Makanya para salaf radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah, mereka selalu menjauhkan dari majelisnya orang-orang yang menyimpang daripada apa yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabat. Mereka menjauh, meninggalkan, dan bahkan mereka berlepas diri dari golongan yang serupa itu. Nah, ini nanti sebab apa? Orang-orang yang mereka melakukan amal kebaikan, perasaannya pada hakikatnya dia bukan amal baik, sehingga nanti ketika ditimbang ternyata khaffat mawazin, timbangan amal kebaikannya kosong, rugi.
Maka mereka itu yang dikatakan faulaika humul ladzina khasiru anfusahum. Mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Bima kanu bi ayatina yadrimun, karena mereka dahulu mengingkari ayat-ayat kami, yaitu berbuat zalim kepada ayat-ayat Allah, tidak mau menerimanya. Ini menunjukkan, dalam ayat ini Allah sebutkan faman sakulat mawazinuh, barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, menunjukkan bahwa nanti di yaumul qiyamah wal wazn yauma idzin, timbangan amal pada hari itu, yaitu timbangan keadilan, itu nanti adalah sesuatu yang al-haq, yang benar, yang sangat adil, tidak mungkin ada kedoliman. Nah, ini menunjukkan bahwa timbangan di hari kiamat itu benar-benar ada, dan amal perbuatan manusia itu baik buruknya akan ditimbang, yang baik banyak, yang kebaikannya banyak, berat, maka itu akan menjadikan dia masuk orang-orang yang beruntung. Tapi orang yang ketika ditimbang amal perbuatannya, amal kebaikannya kemudian kosong atau ringan, maknanya kalah dengan amal-amal keburukannya, maka dia adalah orang-orang yang merugi, dan mereka itu orang-orang yang betul-betul celaka. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka amalan-amalannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti di yaumul qiyamah baru akan ketahuan seseorang itu beramal dengan benar atau tidak. Bagi diri seorang yang merasa dirinya tidak salah, tidak zalim. Tapi nanti akan mengetahui itu, dan itu adalah kerugian yang besar. Maka penyesalan itu adalah dari sekarang, sehingga seorang akan memperbaiki kekurangannya dengan mengimani apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting di dalam ayat ini jelaskan adanya timbangan amalan, dan itu benar-benar akan dihadapi oleh setiap orang. Dalil kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan, nad'ul mawazin, akan masang timbangan yang tepat, al-qista, yakni yang tepat, liyaumil qiyamati, pada hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'an, sehingga tiadalah seseorang pun dirugikan sedikit pun, tidak ada seseorang pun yang akan dirugikan sedikit pun. Maknanya setiap orang benar-benar akan diperlakukan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari penimbangan amal. Wa in kana misqala habatin min khardalin, bahkan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, ataina biha, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Meskipun dia amalannya kecil, hanya tersenyum kepada saudaranya dengan senyuman yang manis, tulus, maka itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang seremeh apapun, bahkan dengan ucapan perkataan yang baik, al-kalimah thayyibah, maka kalimat thayyibah ini pun juga akan didatangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataina biha, niscaya kami datangkan pahala amal perbuatan kebaikan itu. Wa kafa bina hasibin, dan Allah mengatakan, dan cukuplah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuat perhitungan, yakni yang benar-benar akan memperhitungkan setiap amal perbuatan hambanya dengan tepat, cepat, dan tidak ada sesuatu kekeliruan pun. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan bahwa timbangan itu ada. Karena Allah mengatakan wa nad'ul mawazin, dan kami akan memasang timbangan al-qista yang tepat liyaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ini menunjukkan adanya timbangan amal perbuatan. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa semua orang akan diperlakukan dengan adil, dan tidak ada seorang pun yang akan didolimi pada kebaikannya. Maka kalau seseorang itu sampai celaka, sampai merugi, itu betapa menyesalnya dia. Sebab apa?
perbandingan balasan amalan kebaikan dengan amalan keburukan itu bedanya jauh sekali. Seseorang melakukan satu kebaikan, dia akan diberi pahala dengan 10 kali lipat dari kebaikan yang dikerjakannya. Dia kadang itu minimal, 10 itu minimal, dan kadang keikhlasan itu bisa sampai 700 kali lipatnya pembalasannya, bahkan bisa sampai lebih. Terlebih lagi kesabaran, bahwa amal kesabaran itu akan dibalas oleh Allah dengan tanpa perhitungan, yakni yang tidak terhitung, tidak terbayangkan oleh manusia. Mungkin manusia merasa diri amalannya sedikit, tapi dia banyak ujian cobaan dan dia bersabar. Dan nanti pada yaumul qiyamah dia akan melihat ketika kesabarannya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat balasannya yang luar biasa, mengalahkan dari orang-orang yang kadang beramal ibadah tapi kekurang sabarnya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya amalan innama yuwaffas sabiruna ajrahum, sungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan balasan perbuatan mereka itu dengan tanpa hitungan. Bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan, menunjukkan sangat besar di luar dugaan seseorang untuk membayangkan apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil. Kemudian dalil ketiga, maka di dalam ayat ini Al-Anbiya ayat 47 ini, amal perbuatan itu benar-benar akan ditimbang, dan amal perbuatan di sini memiliki dua daun lahu kifatani, dan punya satu lisan. Lisan ini adalah penentunya, yakni yang ada di tengah-tengahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-mizan huwa ma yuzanu bil a'mal. Yang namanya al-mizan atau mizan yaitu yang digunakan untuk menimbang amal perbuatan manusia. Wa huwa ghairul adli. Dan ini beda dengan makna al-adl. Al-mazan itu berbeda dengan al-adl. Al-adl itu adalah keadilan, yaitu Allah akan membalas dengan adil. Tetapi al-mizan yaitu timbangan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, seperti yang juga tersebut di dalam firman Allah, faman sakulat mawazinuhu, dan juga wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, juga Allah mengatakan, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Dan juga diantara dalil timbangan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 102 dan 103. Allah tabaraka wa taala berfirman, ini ayat 103-nya, 102-nya tidak ditulis, hanya 103-nya saja. Ini mestinya ada ayat 102. Barang siapa yang berat timbangannya, wa amma man sakulat mawazinuhu, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Wa man khaffat mawazinuhu, dan orang-orang yang timbangan amal perbuatannya ringan, faulaikal ladina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, fi jahannam khalidun, mereka kekal dalam neraka jahanam. Jadi ini ada ayat waman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ini ayat ini tidak tersebut di dalam kitab, nanti bisa ditambahkan. Dan itu terjemahnya adalah barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Sedangkan di sini yang dicantumkan hanya ayat waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri, mereka kelak kekal dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min naril jahannam. Ini dalil yang ketiga. Dalil keempat tentang timbangan yaitu surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan ayat
ayat 11. Allah tabaraka wa taala berfirman, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia benar-benar berada dalam kehidupan yang menyenangkan, memuaskan. Radiyah, puas. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya ringan, khaffat, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas sekali. Ya Allah, panasnya api neraka 70 kali dari panasnya api dunia yang paling panas. Yang paling panas, bukan panas yang kita lihat, tetapi yang paling panas. Yang paling panas itu sampai mencapai berapa derajat? Menurut sebagian ilmuwan, yang ada di dalam magma, belum keluar dari gunung berapi, itu mencapai 6.000 derajat. Dan ketika dia memuncar, meletus gunung itu, kemudian keluar, maka kena hawa dingin, udara dingin itu, maka ia menurun menjadi 3.000 derajat. Bagaimana kalau 3.000 derajat saja dikalikan 70 kali lipatnya? Na'udzubillah min dzalik. Maka narun hamiyah, neraka api itu sangat panas. Jangankan setahun 2 tahun, 1 celupan itu sudah membuat seseorang menderita luar biasa. Na'udzubillahi minan nar. Maka kita beramal dalam rangka menyelamatkan diri kita dari ancaman siksa api neraka, meskipun sesaat. Kita berharap meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita tidak tersentuh oleh api neraka sedikit pun. Syukur-syukur kita termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan, yakni termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dengan cepat, dengan tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan setelah menyebutkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan penimbangan amalan, beliau mengatakan wa hadza wa amsalu mimma yubayyin annal a'mal tuzanu bimawazin. Ini hadis-hadis ini, ayat-ayat ini, kata beliau di dalam kitabnya, termasuk dalil-dalil yang menerangkan bahwa amal perbuatan manusia itu kelak akan ditimbang dengan berbagai macam timbangan. Yubayyin biya rujhanal hasanati ala sayyiat wa bil aksi, yang nanti timbangan ini akan memberitahukan kepada kita, sebenarnya kita, kalau Allah tidak butuh, kami memberitahukan kepada kita seberapa banyak amal kebaikan kita dari amal buruk kita, seberapa beratnya amal kebaikan kita terhadap amal buruk kita. Atau naudzubillah sebaliknya, seseorang ia akan tahu betapa beratnya amal keburukannya, sementara amal kebaikannya ringan, tidak ada nilainya. Dan ini semua menjelaskan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan dengan penimbangan di sini yakni adalah untuk memperoleh keadilan. Setiap orang mendapatkan keadilan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana timbangan di dunia. Adapun tata cara bagaimana Allah menimbang amal perbuatan, maka ini seperti perkara-perkara gaib lainnya, seperti apa surga bentuknya, bagaimana neraka. Maka kita hanya mengimani bahwa timbangan itu ada dan pasti ditegakkan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah bisa tahu sampai nanti kita mengalami sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah melakukan hal-hal yang sedemikian itu. Maka inilah yang harus kita imani berdasarkan ayat-ayat di atas yang kita bacakan tadi, bahwa mawazin atau timbangan-timbangan itu benar-benar hak itu benar, ada, adil, dan penimbangan amal itu ada. Keselamatan atau kerugian seseorang didasarkan atas berat dan ringannya timbangan amal.
Dan ini benar juga pasti. Sungguhnya amal-amal yang ditimbang adalah benda yang tidak berwujud dan tidak dapat ditimbang di dunia, akan tapi bisa ditimbang di akhirat. Amal perbuatan hati, keimanan, itu akan ditimbang seberapa berat iman seseorang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para salaf mengatakan bahwa imannya Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat disamai dengan seluruh imannya penduduk Mina, yaitu yang ketika mereka berhaji. Seluruh iman penduduk Mina ketika berhaji dikumpulkan, dijadikan satu untuk ditimbang, ditakar bersama dengan ditimbang dengan amalan, dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq imannya lebih berat daripada timbangan amalan orang-orang yang berhaji yang ada di Mina, yang itu pertanda jumlahnya ratusan ribu kalau di kalangan para sahabat, ataupun yakni kalau dibandingkan dengan masa sekarang jutaan manusia yang berada di Mina. Ini menunjukkan bahwa iman pun ditimbang, takwa juga ditimbang, yaitu takwa dari amal kebaikan dan amal burukan akan ditimbang. Kemudian juga amalan-amalan hati lain, kesabaran, syukur, itu semuanya amalan-amalan hati dan semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia akan diperlakukan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua amalan itu nanti berat ringannya tergantung dengan niat dan keikhlasannya serta kebenaran amalan tersebut. Jadi yang dinilai dalam timbangan bukanlah zat amalnya saja, tetapi juga unsur yang mengiringi. Karena banyak sekali orang yang membaca syahadat tetapi kejahatannya mengalahkan amal solehnya. Orangnya mengucapkan syahadat, atau bahkan kadang-kadang seseorang berzikirnya dengan zikir la ilaha illallah terus diulang-ulang, tetapi ketika ia di hadapan Allah, nilai kalimat la ilaha illallahnya tidak ada, artinya ringan, disebabkan karena ia melakukan, yakni tidak melakukan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah, tidak menyempurnakan syarat-syaratnya, atau dia melakukan hal-hal yang membatalkan kalimat syahadatnya. Padahal seandainya syahadat itu diletakkan satu daun timbangan, daun mizan, kemudian langit dan bumi beserta isinya diletakkan pada daun mizan yang lain, niscaya kalimat syahadat yang sekali ini akan lebih berat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, di dalam hadis yang sahih ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam yakni meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan suatu amalan yang baik. Kemudian Allah katakan, ucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah, kullu ibadika yaquluna dzalik. Semua hambamu ya Allah mengatakan la ilaha illallah, yakni hamba-hambamu yang beriman semuanya mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada bedanya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan, kemudian langit dan bumi beserta isinya yang 7 lapis itu diletakkan di daun timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat dan langit dan bumi itu akan kalah beratnya. Akan tetapi apabila seseorang ia tidak memenuhi syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka apa yang terjadi? Kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, meskipun setiap hari dia mengucapkan 10.000 kali, tidak akan ada gunanya. Apa itu 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah? Masih ingat? Ini ada di kitab yang pertama, atau kalau enggak di awal kitab ini. Yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Kita harus mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Yaitu apa makna kalimat la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak sah kalau tidak tahu maknanya. Tidak sah kalau tidak tahu maknanya. Seperti misalnya
orang kafir yang sering saya contohkan, yang bertetangga dengan orang muslim, sering dengar kalimat la ilaha illallah. Ketika dikumandangkan adzan juga ada kalimat la ilaha illallah. Bahkan ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia tidak tahu maknanya. Kadang-kadang melihat temannya, tetangganya orang muslim tersandung lalu mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dia ikut-ikutan la ilaha illallah. Apakah kemudian dengan ucapan itu dia menjadi beriman? Tidak. Kenapa? Karena dia banyak syarat-syarat yang bahkan tidak memiliki syarat apapun. Terutama di sini adalah arti la ilaha illallah sendiri tidak tahu. Seandainya dia tahu artinya la ilaha illallah karena mungkin sering mendengar, karena dekat dengan musola sehingga dia mendengar ceramah-ceramah yang menjelaskan makna la ilaha illallah, tapi dia tidak memiliki syarat yang kedua, yaitu al-yakin, meyakini kebenaran makna dari kalimat la ilaha illallah. Yakin yaitu ilmu yang sempurna, mengetahui dan meyakini dengan hatinya tanpa ada satu keraguan pun bahwa Allah itulah zat yang Maha Esa, yang berhak disembah dan tidak boleh ada yang disembah selain Allah. Maka ini al-yakin, yang syarat kedua. Syarat ketiga adalah al-ikhlas. Ini boleh tidak urut pada syarat 3 sampai ke bawah. Al-ikhlas yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau menyatakan dirinya sebagai hamba Allah dan mengesahkan Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas artinya tidak ada kepentingan lainnya. Seperti seseorang yang kadang ingin menikahi anak perempuan atau putri dari seorang muslim. Maka dia supaya bisa menikahinya pura-pura masuk Islam, yaitu dengan menyatakan kalimat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi setelah itu dia balik ke agamanya lagi. Dan ini banyak terjadi. Maka jangan mudah percaya dengan orang yang mau menikahi anak-anak kita yang bukan dari kaum muslimin. Kecuali sudah teruji setahun 2 tahun dia betul-betul melakukannya. Ataupun dia sudah betul-betul sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang di tengah jalan dia banyak melakukan hal-hal yang batil karena dia belum mempelajari apa-apa tentang Islam. Maka seorang biarkan dia belajar Islam sampai 1 tahun dan benar melaksanakannya baru. Maka di sini termasuk keikhlasan di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kepentingan. Atau ada juga orang kepentingan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu pura-pura masuk Islam supaya dia dapat pekerjaan. Tapi kemudian dia tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, maka dia tidak ikhlas. Ikhlas lawatnya syirik juga. Termasuk yaitu ikhlas di sini adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan benar-benar menjaga kemurniannya, Yang keempat yaitu as-sidqu. Ia mengucapkan dengan jujur lisan dan hatinya. Mengucapkan apa yang dia ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah dan dia membenarkan dengan hatinya. Artinya betul-betul mukmin sejati, tidak ada dusta. Ya tadi indikasinya orang yang tidak ikhlas itu kadang-kadang dia mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya tidak mengimani, tidak meyakini kebenaran makna dari la ilaha illallah. Seperti orang-orang munafik. Mereka menampakkan Islamnya tetapi dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Termasuk ikhlas tadi, kalau seseorang itu melakukan segala amalan yakni hanya karena Allah, dan bila dia memalingkan sesuatu dari amalannya kepada selain Allah, maka dia kehilangan ikhlasnya, maka amalannya tidak diterima. Bila itu terkait dengan syirik kecil, maka amalan itu saja yang tidak diterima. Yang kelima yaitu mahabbah, kecintaan. Seseorang itu harus ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia benar-benar mencintai kalimat la ilaha illallah. Cinta betul, termasuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalimat la ilaha illallah artinya kita mengesahkan Allah dari segala bentuk penyembahan, mentauhidkan Allah dari segala bentuk penyekutuan, sehingga kita hanya menyembah Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Maka ini adalah yaitu ketauhidan tadi, keikhlasan, mentauhidkan Allah.
Kemudian dia mencintai Allah. Orang yang benar-benar ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur, maka dia harus mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dicintai oleh Allah, maka kita mencintainya. Para malaikat, para nabi, para rasul, dan para sahabat dari setiap rasul dan nabi, termasuk para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mencintai mereka, dan orang-orang mukmin semuanya kita cintai. Kenapa? Karena mereka dicintai oleh Allah. Dan juga mencintai setiap apa yang dicintai oleh Allah dari perbuatan maupun ucapan. Maka segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka orang yang mukmin ya wajib mencintainya. Termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala pun kita mencintainya. Tidak ada satu syariat dari Allah yang tidak kita cintai. Kalau Allah berfirman, maka yang ada pada diri orang mukmin sami'na wa ata'na. Hanya mengatakan kami mendengar dan kami mematuhi. Itu yang kelima. Yang keenam adalah al-inqiyadu. Al-inqiyad yaitu ketundukan. Ketundukan kita terhadap seluruh yang berasal dari la ilaha illallah, yakni yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua syariat Allah kita tunduki, perintah-perintah Allah kita tunduki, larangan-larangan Allah kita tunduki, yakni kita jauhi. Karena itu artinya tunduk, yaitu tidak menentang, tidak menentang. Dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu al-qabul. Al-qabul yaitu ar-ridha atau menerima. Kalau al-inqiyad, al-khudu yaitu ketundukan kita, kepatuhan kita. Sedangkan al-qabul yaitu menerima. Maknanya semua apa yang datangnya dari Allah dan yang bersumber dari kalimat la ilaha illallah, maka kita menerima dan tidak menolak, tidak meninggalkannya. Maka semua perintah Allah kita laksanakan, yang wajib-wajib kita laksanakan, yang sunnah kita berupaya untuk melaksanakannya semampu yang kita bisa, yang semampu kita bisai. Adapun yang wajib, maka kita berusaha, kita melakukannya. Dan bila ada yang terlewatkan karena suatu hal, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah agar suatu amalan itu diterima. yakni seorang yang beriman kepada Allah, ia benar-benar diterima imannya. Yaitu karena kadang-kadang seorang bersyahadat, dan syahadat itu ketika ditimbang ia tidak memiliki nilai apa-apa, wal'iyadu billah. Kemudian poin keempat dari kehidupan di alam mahsyar, alam mahsyar, yaitu as-sirat. As-sirat, jalan ataupun jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Dan ini adalah satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada surga Allah. Maknanya kita kalau masuk surga Allah harus melewati sirat, tidak ada jalan lain. Maka di sini terkait dengan sirat. Orang-orang yang pertama sampai yang terakhir, semua makhluk, semua manusia akan masuk ke dalam jembatan ini, akan menyeberanginya, dan masing-masing akan menyeberangi sesuai dengan keimanan dan amal solehnya, mengikuti amal solehnya. Ini berlaku bagi semua orang. Yang tidak mungkin masuk ke surga kecuali setelah berhasil melewati jembatan ini. Jadi, ya Allah, ini hal yang paling mengerikan. Coba kita ini kan membaca ini kadang-kadang seolah-olah itu kisah tentang seseorang atau orang lain. Tetapi kita nggak pernah menghayati bahwa kelak kita akan berada di hadapan sirat tadi dan akan menyeberangi. Dan kita tidak tahu sebagaimana ketika
Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya oleh muridnya Nafi', apa makna masuk, yaitu yaridunal nar, masuk neraka, yaitu maksudnya adalah menyeberangi sirat. Ya, kita semua akan masuk neraka, maksudnya menyeberangi sirat, dan kita tidak tahu apakah kita bisa keluar atau tidak. Karena dalam surat Maryam Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yaitu surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, dan tidak ada seorang pun dari kamu, illa wariduha, melainkan pasti akan masuk neraka, akan mendatangi neraka, yaitu maksudnya adalah sirat. Karena sirat itu dibentangkan di punggung neraka, maka melewatinya ibarat masuk ke dalam neraka. Dan padahal di bawahnya neraka itu kalau jatuh dari tempat sirat tadi, itu kalau batu dijatuhkan baru akan sampai ke dasarnya setelah 70 tahun. Dan itu batu yang besar, bukan batu kecil. Kalau batu kecil mungkin lama jatuhnya, tapi batu besar sangat cepat sekali. Digambarkan oleh para ulama seperti seekor unta yang paling besar, yang gemuk, yang hamil 10 bulan, yang artinya hampir melahirkan. Itu berat sekali, dan itu baru dijatuhkan dari mulut neraka dan akan sampai ke dasarnya setelah 70 tahun berikutnya. Ya Allah, makanya kalau mereka yang tersandung kemudian masuk ke dalam neraka ketika ditimbang, ketika menyeberangi sirat, afwan, ya Allah, kalau dia sampai terjatuhnya ke bawah, kapan dia bisa keluar? Naudzubillah. Maka kita bayangkan hal yang sangat mengerikan ini. Ini pemandangan yang sangat mengerikan dan menakutkan, dan akan membuat orang lupa keluarga dan kerabatnya. Jadi tidak akan ingat. Sampai Nabi Isa pun, Nabi Isa jelas para Nabi selamat, tapi Nabi Isa pun mengatakan pada hari itu, yaitu hari kiamat, entah di posisi yang mana, sampai ibundaku pun tidak aku ingat. Itu setingkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan kita? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ya Allah, tidak anak, tidak saudara, tidak pasangan hidup, tidak orang tua, semuanya tidak dipedulikan. Setiap kita hanya ribut ngurusin diri kita. Kalau ketika ada banjir seperti yang terjadi di Aceh atau di mana, seorang ibu masih akan mencari anaknya, bahkan kadang-kadang bisa mencelakai dirinya. Dia akan berusaha untuk menyelamatkan anaknya, membopongnya dan sebagainya. Tapi pada hari kiamat seseorang tidak akan peduli terhadap orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Karena sangat mengerikan. Gambaran-gambaran serupa ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diceritakan, dikisahkan kepada kita dengan kebenaran, agar kita merenunginya. Bagaimana kondisi kita ketika kita berada di dalam posisi kondisi yang seperti itu. Bahkan dikatakan di sini, yakni bahwa jembatan sirat ini adaqqu minasy'ari, dia lebih lembut daripada sehelai rambut. Wa ahaddu minas sayfi, dia lebih tajam dari mata pedang yang tajam. Bayangkan mata pedang yang tajam ini, kalau ada kertas tisu itu diseset, maka dia akan terobek saking tajamnya. Dan sirat itu dikatakan lebih tajam daripada mata pedang yang tajam. Wa asyaddu hararatan minal jamri, dan kondisinya lebih panas daripada bara api. Bahkan dikatakan sangat licin dan mudah menggelincirkan. Wa alaika lalib takhtifu man umirat bi khatfih, dan di kanan kirinya atau di satu sisinya atau dua sisinya ada pengait-pengait yang memiliki semacam kayak duri yang tajam, yang dimisalkan oleh Nabi seperti duri sa'dan, yang itu panjang sangat tajam, dan tajamnya di sana lebih daripada itu.
Dan kait-pengait ini akan menyambar sesuai perintah Allah siapa-siapa yang harus disambar. Dan mereka yang disambar berkaitan dengan amal perbuatannya di dunia. Naudzubillah. Yamurrun nasu alaihi ala qadri amalihim. Setiap orang nanti akan menyeberangi sirat sesuai dengan lamanya, itu sesuai, atau cara dan lamanya sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Ya Allah, maka kalau kita membayangkan seperti ini, bagaimana kemudian kita bisa leha-leha di dunia, merasa aman, padahal itu adalah hari yang pasti datang kepada kita. Dan di hari itu tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada kita selain amal perbuatan kita sendiri. Maka ini katakan kemampuan menyeberang sirat itu kembali kepada istiqomahnya seseorang dalam meniti agama Islam. Karena as-sirat al-mustaqim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Maka minimal orang-orang yang soleh tadi. Maka barang siapa yang istiqomah di dalam beragama, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, baik ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala semata, dan beramalnya mengikuti tuntunan dan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka ketika dia istiqomah di atas sirat al-mustaqim di dunia, maka dia juga akan menyeberangi sirat di yaumul qiyamah dengan baik mudah. Karena Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah, yang kita harus berdiri di atasnya sampai hari kita menghadap Allah. Sirat yang bersifat maknawi di akhirat, ia akan mampu diseberangi, yaitu bagi mereka yang ia di dunianya menyeberangi sirat yang konkret, yaitu di dalam beragama. Sedangkan sirat bersifat indrawi, sesuai dengan nilai istiqomahnya. Maka orang yang menyimpang dari siratal mustaqim di dunia, di waktu kemakmurannya, di waktu sehat segar, maka dia tidak akan tahan di atas sirat yang licin di saat kalut dan penuh dengan rasa takut. Dan ia benar-benar akan kehilangan kendaraannya, yaitu amal soleh. Amal soleh itulah yang menjadi kendaraannya. Bahkan dikatakan seseorang itu ada yang akan menyeberangi sirat seperti kilat. Mereka inilah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, dan orang-orang yang di dunianya ala siratil mustaqim, yang mereka itu dalam berdoa dan mewujudkan doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus, yaitu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, seperti kaum Yahudi, dan juga orang-orang yang sejenis dengan kaum Yahudi yang sudah mengetahui kebenaran tapi menolak untuk mengikuti kebenaran. Ini mereka orang-orang Yahudi, maka dimurkai oleh Allah. Mereka tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah dan yang dibawa beliau adalah datangnya dari Allah, tapi mereka menolak karena dengki, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari bangsa Yahudi. Maka mereka itu dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan bukan pula ya Allah jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang tersesat? Yaitu mereka yang beramal ibadah tanpa ilmu, seperti orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara itu ahli ibadah, pendeta-pendetanya ibadahnya luar biasa, tapi ibadahnya seenaknya, tidak berdasarkan ilmu, sehingga mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai sesembahan lain selain Allah. Maka mereka itu tersesat.
dan mereka semua itu tidak akan bisa meniti jalan dengan benar dan baik. Bahkan mereka akan langsung masuk neraka di awal loncatannya. Na'udzubillah minan nar. Ini yang pertama, dia menyeberangi sirat dengan cepatnya seperti kilat. Wa minhum man yamurru karrih, ada yang menyeberangi sirat seperti angin yang bertiup kencang. Angin itu bertiup kencang. Seperti angin puting beliung yang dia bisa mengangkat rumah, mobil, dan seterusnya. Pohon-pohonan yang tertancap sangat dalam dan susah dicabut itu dengan angin puting beliung atau juga angin-angin yang sejenisnya topan dan semuanya itu dengan mudahnya dibedol karena ia memiliki kekuatan, dan demikian pula angin itu akan berterbang dengan cepatnya. Maka diibaratkan orang yang kedua atau orang-orang yang menyeberangi sirat, di antara mereka ada yang menyeberangi sirat seperti angin, cepat. Tapi di bawah seperti kilat. Yang di kilat ini yang luar biasa. Hanya sekejap dia sudah sampai di ujung. Padahal kita tidak tahu bagaimana, seberapa panjangnya sirat itu. Coba, kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, neraka jahanam akan didatangkan dan diusung oleh 4,9 miliar malaikat. Yang satu malaikatnya lebih besar dari gunung Himalaya tentunya. Dan mereka yang sebanyak itu akan mengangkat, mengusung neraka itu. Bisa kita bayangkan panjangnya kayak apa. Dan ini tidak hanya dari ujung negara satu ke negara lain, lebih daripada itu. Tapi ada orang yang menyeberanginya seperti kilat. Ada yang menyeberanginya seperti angin. Ada pula yang yamuru kal farasil jawad, seperti penunggang kuda yang sangat cepat larinya kudanya. Kuda perang yang sangat cepat larinya. Itu yang mungkin kalau digambarkan zaman sekarang mungkin mobil dengan kecepatan 100 km atau lebih dari itu. Tapi ya Allah, berapa lama yang harus dia tempuh jauhnya sirat itu. Belum lagi kalau dia kena sambaran kalalip, pengait-pengait yang ujungnya ada jarum-jarum yang besar dan tajam sekali. Ya Allah, sampai nanti kita sebutkan hadisnya, ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Sampai ada yang badannya selamat tapi tercabik-cabik, dan ada yang terpelanting dengan sabetan, satu kali sabetan sehingga dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, itu adalah hal yang mengerikan yang harus kita khawatirkan selalu. Ada pula di antara mereka yang muruk kaharwalatir rajil, yaitu orang yang berlari kencang, berlari kencang. Ya, pelari, tapi berapa kekuatan seorang pelari, cepatannya? Mungkin 20 kilo per jam, atau katakan 40 km per jam. Tapi tetap ya Allah, perjalanan yang sangat jauh dari satu tepi neraka ke tepi neraka yang lainnya. Yang panjangnya kita tidak tahu seperti apa. Yang jelas dia diusung, dibawa, diangkat oleh 4,9 miliar malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula man yamshi masyan, bahkan ada yang tidak bisa berlari, dia berjalan misalnya, ya Allah, berapa ribu tahun dia baru akan sampai di tepi ujung yang satunya. Wa minhum man yazhab zahfan, ada yang bahkan menyeberanginya dengan merangkak. Wa minhum man yukhtafu fa yulqa fi jahannam, ada yang disambar oleh pengait sehingga dia terlempar ke dalam neraka. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Hanya dengan memohon pertolongan Allah agar kita diselamatkan dari musibah yaumul kiamat itu. Ini benar-benar akan terjadi dan kita adalah salah satu dari pemeran-pemeran itu. Tapi kita tidak tahu di golongan mana. Ada yang cahayanya di depan, ada yang cahayanya di depan seperti gunung, maka mereka itu yang begitu cepat menyeberanginya. Ada yang cahayanya di sebelah kanannya seperti pohon-pohon kurma atau pohon kelapa yang tinggi-tinggi.
Ada pula yang cahayanya berkelap-kelip, kadang nyala, kadang padam, yang hanya ada di kuku kaki. Dia nyala, maka ketika nyala dia berjalan dengan timik-timik, kemudian padam, berhenti lagi. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam As-Safarini, beliau berkata, ittafaqatil kalimah ala isbatis sirat fil jumlah, secara global, secara umum para ulama bersepakat bahwa sirat itu ada. Akan tetapi ahlul haq, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan sirat itu sebagaimana dohirnya, yaitu adalah sebuah jembatan yang dibentangkan di atas mulut jahanam, yang lebih tajam dari pedang, lebih lembut daripada sehelai rambut. Wa angkara hadad dhahir al-Qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili, dan yang mengingkari bahwa sirat itu seperti ini adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar, seorang yang berfaham Mu'tazilah, dan juga bagi pengikut-pengikutnya yang banyak. Mereka menganggap itu semua tidak mungkin dapat diseberangi, dan sekiranya wa in amkan, maka sekiranya bisa, maka itu sangat menyiksa sekali. Dan tidak ada siksaan bagi orang-orang mukmin, orang-orang soleh pada hari kiamat. Ini alasan mereka, dan itu tidak benar. Karena dia membayangkan sirat itu dengan logika dunia, logika manusia yang bisa hanya menjangkau apa yang terlihat dan tampak. Bagaimana coba bayangkan yang lebih lembut dari sehelai rambut bisa diseberangi. Hanya Allah yang tahu bagaimana seseorang akan menyeberangi sirat dengan seperti itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah thariqul jannah al-musyar ilaihi biqaulihi ta'ala, yakni menurut mereka bahwa sirat itu adalah jalan menuju surga yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Muhammad ayat 5. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah niscaya akan menunjukkan mereka jalan menuju surganya, dan Allah akan memperbaiki hati mereka. Dan juga jalannya neraka yang diisyaratkan oleh Allah di dalam surat As-Saffat ayat 23. Fahduhum ila siratil jahim, tunjukkanlah mereka orang-orang kafir dan musyrikin itu, yaitu ke jalan neraka jahim. Ada pula di kalangan kaum Mu'tazilah yang berpendapat hamala ma'alaman minhum man hamalau alal adillatil wadiha wa mubahat wal a'mal ar-radi'ah liyas'al anha wa yu'akhadu biha wa kullu hadza batilun wa khurafat. Ada pula dari kalangan Mu'tazilah yang memberikan arti lain makna sirat, yaitu menurut mereka adalah jalan-jalan yang nyata dan juga jalan-jalan yang mubah serta amalan-amalan yang hina, agar seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yas'al anha, meminta supaya yas'al anha, supaya menanyakannya dan kemudian dimintai pertanggungjawaban tentang amal perbuatannya serta akan dibalasinya. Semua pernyataan orang-orang yang seperti ini batil dan tertolak dengan nas-nas dari Al-Quran maupun hadis. Karena sungguhnya al-ubur ala sirat laisa bi'ajab minal masyi alal ma'. Menyeberangi sirat dengan kondisi yang digambarkan di sini oleh para ulama tidak lebih menakjubkan daripada berjalan di atas air atau terbang di udara. Karena ada orang yang bisa berjalan di atas air, di antara wali-wali Allah Azza wa Jalla, atau juga ada orang-orang yang wali syaitan, yang dibantu syaitan sehingga dia bisa berjalan di atas air. Itu kadang membuat orang takjub. Ini berjalan di atas sirat tidak lebih menakjubkan daripada yang demikian itu. Atau seperti terbang, burung bisa terbang. Bayangkan, kita melihat burung pipit, burung yang kecil, sayapnya kecil, bagaimana dia bisa terbang? Kenapa kita nggak takjub? Nggak heran, biasa saja. Maka demikian pula menyeberangi sirat itu juga bukan sesuatu yang harus diherankan, karena itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Waqad ajaba sallallahu alaihi wasallam an hasyril kafir ala wajhi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan seorang sahabat ketika Nabi mengatakan nanti orang kafir ketika dibangkitkan dari kubur mereka itu akan berjalan dengan mukanya. Maka para nabi bertanya, bagaimana ya Rasulullah mereka berjalan dengan mukanya?
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang membuat mereka bisa berjalan dengan kakinya, maka Allah pula yang akan bisa membuat mereka berjalan dengan mukanya. Maka tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini, wa insya Allah nanti kita akan lanjutkan, yaitu dalil-dalil yang sahih. Beberapa diantaranya yang akan menunjukkan adanya sirat, sifat-sifat dan penyeberangan di atasnya, sebagaimana nanti ini ada dalilnya ada dua. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya sebelum nanti kita membahas tentang syafaat. Hadza minni wal afu minkunna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diangkut ke permukaan dari tempatnya yang tersembunyinya hanya Allah tahu. Dan Nabi mengatakan yaitu sijjin. Sijjin itu tempat yang paling rendah, paling bawah. Itu dikatakan oleh Nabi, yukta jahannamu yaumal qiyamah walaha sab'una alfa zimamin. Wa fi kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat nanti neraka jahanam itu akan didatangkan dan neraka jahanam saat itu memiliki 70.000 tali kekang atau tempat untuk mengusung. 70.000 tali atau tongkat pengusungnya. Dan setiap tongkat pengusungnya itu akan diangkat oleh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000 berarti 4,9 miliar. Ya Allah. Nanti diangkat sehingga nanti karena pada hari itu yaumatu badalul ardu ghairul ardi was samawati matwiyatun biyamini. Pada hari itu nanti ketika penyeberangan sirat Allah akan ganti bumi ini bukan bumi yang sebelumnya. Dan tidak ada matahari lagi. Cahaya adalah kembali kepada amal dan keimanan seorang. Meskipun orang di belakang kita misalnya adalah orang yang fasik, tapi di depan di kita ini adalah orang yang, atau di depan kita orang yang beriman, yang memiliki cahaya, maka hanya dia yang mendapatkan cahaya itu, yang di belakangnya yang tidak punya amalan semisalnya tidak bisa melihat cahaya itu. Satu hal yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita. Nah, itulah hal yang mengerikan yang kita harus selalu mempersiapkan diri kita yang hanya tinggal berapa waktu kita tinggal di dunia ini dengan iman dan amal soleh agar kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, hadza wallahu taala alam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.